teman-teman, welcome back to English for Travel. Nah, di video kali ini kita udah sampai di unit 10 teman-teman. Gak terasa banget ya, kita udah sampai di unit terakhir series English for Travel. Oke, di unit ini kita bakal belajar tentang bahasa Inggris yang penting banget untuk situasi darurat. Ini tuh kayak bahasa Inggris yang kritis yang harus kalian tahu, bisa pakai kalau misalnya kalian tiba-tiba sakit, kehilangan paspor, atau butuh bantuan cepat. Nah, saat traveling, hal-hal darurat ini bisa aja terjadi. Jadi penting banget buat siap-siap dari segi bahasanya ya teman-teman. Go to the next slide. Oke, seperti biasa kita bakal mulainya dengan learning objective nih teman-teman. So by the end of this lesson, you will be able to first use basic emergency and safety vocabulary, and then ask for help in urgent situations, and the last is report lost items and explain symptoms clearly. Oke, kita bakal belajar pakai kosakata dasar tentang keadaan darurat, lalu minta bantuan dengan cara yang jelas dan sopan, dan menjelaskan kondisi kamu kalau kamu sakit atau kehilangan barang. Nah, kamu bisa komunikasi dengan cepat, jelas, dan efektif kalau terjadi situasi darurat. Next slide. Nah, kita punya vocabulary nih teman-teman. The first one is, okay, I read it for you. Hospital, rumah sakit. Clinic, clinic. Pharmacy or drugstore, apotek. Police station, kantor polisi. Embassy, kedutaan. Ambulance, ambulans. Injury, luka. Accident, kecelakaan. Emergency, keadaan darurat. Doctor, dokter. Nurse, perawat. Passport, paspor. Wallet, dompet. Lost and found, bagian barang hilang. Symptoms, gejala. Oke, ini adalah beberapa vocabulary atau kosakata yang biasanya dipakai saat keadaan darurat. Nah, kamu nggak perlu hafal semuanya langsung, tapi minimal kamu tahu dulu nih maknanya supaya bisa dipakai dengan cepat. Nah, the next kita punya useful expressions, especially asking for help. I'll read it for you. I need help. Call the police. I need a doctor. Please call an ambulance. I'm lost. Can you help me? Can you show me the nearest hospital or pharmacy? Nah, kalimat-kalimat ini biasanya digunakan untuk keadaan urgent. Seperti yang pertama, I need help, itu dipakai kalau misalnya kalian minta bantuan kepada orang ya. I need help, aku minta tolong. Ini kalimat yang paling general dan paling cepat dipahami orang. Lalu selanjutnya adalah call the police. Sesuatu misalnya terjadi keadaan kriminal atau kehilangan. Lalu selanjutnya adalah I need a doctor. Kalau kamu sakit cukup parah, kamu bisa bilang ini ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu adalah please call an ambulance. Ini sama aja seperti yang I need help atau call the police tadi. Kalian butuh ambulans, jadi kalian bilang aja please call an ambulance. Nah, lalu I'm lost. Can you help me? Ini tuh dipakai saat kalian tersesat dan butuh arah. Lalu yang terakhir itu adalah can you show me the nearest hospital or pharmacy? Nah, ini dipakai kalau misalnya kamu atau teman kamu sakit ya. Jadi kamu menanyakan mana sih rumah sakit atau apotek terdekat. Di situasi panik, kamu nggak perlu kalimat panjang. Pakai yang pendek aja tapi jelas seperti ini ya teman-teman. Beberapa kalimat ini sangat-sangat membantu kalian di keadaan darurat. Oke, apakah keadaan darurat itu hanya saat kita sakit atau ada terjadi kriminal saja? Enggak teman-teman, tapi kalian juga disebut keadaan darurat kalau misalnya kalian lost items, kalian kehilangan barang-barang kalian, atau mungkin kalian lupa ya taruh di mana. I'll read it first. I lost my passport. I lost my wallet. Where is the lost and found office? I think my bag was stolen. Can you help me
file a report? I can't find my phone. Nah, kalimat pertama yaitu I lost my password. Ini kalimat yang penting banget buat traveler. Apalagi tanpa paspor, kamu itu nggak bakal bisa pulang ya teman-teman. Jadi harap dijaga baik-baik karena kalau kehilangan itu susah banget ngurusnya. Lalu yang selanjutnya adalah I lost my wallet. Ini sama aja konteksnya. Paspor dan wallet itu sama aja konteksnya, kita pakai I lost my. Langsung aja nih, karena urgent nih, kita nggak butuh kalimat yang panjang-panjang ya teman-teman. Lalu where's the lost and found office? Kalian bisa tanya di mana tempat lost and found. Mungkin ada yang nemuin barang kalian lalu ditaruh di lost and found, kalian bisa nanyain tempatnya ya teman-teman. Lalu I think my bag was stolen. Kalau kamu merasa tas kamu dicuri, kalian bisa langsung bilang kayak gini ya teman-teman. Lalu can you help me file a report? Ini berarti membuat laporan resmi ke polisi atau petugas, kalian bisa pakai kalimat ini. Lalu selanjutnya adalah I can't find my phone. Ini ungkapan kalau misalnya kalian merasa kehilangan handphone kalian nih teman-teman. I can't find my phone. Oke. The next one is explaining symptoms at pharmacy atau doctor. I have a headache. I feel dizzy. I have a fever. My stomach hurts. I'm allergic to blah 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 blah. I need medicine for. Nah, yang pertama ini adalah I have a headache, artinya pusing. Ada I feel dizzy itu mirip pusingnya muter atau berkunang-kunang. Lalu fever itu demam ya teman-teman. My stomach hurts, artinya kalian sakit perut, kalian bisa bilang seperti ini. Lalu kalau misalnya ada dokter yang nanya makan apa aja tadi, ya mungkin kan kalau misalnya kita berobat ke dokter, lalu pasti dokter itu nanya ya, kalian habis makan apa. Lalu kalian bisa mungkin menjelaskan I'm allergic to bla 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 bla, misalnya I'm allergic to nuts atau I'm allergic to chocolate, something like that. And then the last is I need medicine for. Tinggal sebutin, misalnya kalian ada di farmasi atau di apotek ya, kalian tinggal bilang I need a medicine for a headache misalnya, atau cough atau fever ya, langsung sebutkan aja. Semakin jelas kamu menjelaskan gejalanya, semakin cepat mereka bisa kasih obat yang tepat nih teman-teman. Oke, next one is common mistake. Ya, lagi-lagi kita punya common mistake ya. Nah, the first one is I emergency. Yang benar itu adalah it's an emergency, bukan I emergency. Bukan kamu yang darurat ya teman-teman, tapi keadaannya yang darurat. Lalu the next is I lost passport. Harus pakai my. Kalau nanti kalian bilang I lost passport, passport siapa yang hilang ya? Lalu the next is head hurt me. Itu kurang tepat aja sih teman-teman. Yang benar itu adalah my head hurts, kepalaku sakit. Lalu the next one is I feel sick stomach. Tapi yang benar adalah I have a stomach ache. Stomach ache ini sakit perut ya teman-teman, jadi jangan diartikan satu persatu. Lalu next one is forgetting to say where you are. Nah, kadang kalau misalnya kita telepon 911 atau the police to help you, nah kalian tuh jangan lupa bilang lokasi kalian supaya bantuan itu cepat datang ya teman-teman. Mungkin itu aja untuk common mistake. Kita lanjut ke mini dialogue. Kita punya dialog pertama yaitu asking for help. I'll read it first. Excuse me, I need help. I lost my wallet. Oh, I'm sorry. Where did you last see it? I think I left it in a taxi. You should report it at the police station. Where is the nearest one? 2 blocks from here. Nah, ini adalah contoh percakapan sederhana saat kamu kehilangan barang nih teman-teman. Kamu mulai dengan I need help. Iya, I need help. Lalu jelaskan barang yang hilang itu apa. Nah, ini barang yang hilangnya wallet. Lalu jelaskan lokasi terakhirnya itu di mana. Ya, jadi kamu bilang left in taxi atau left it in the park. Lalu yang selanjutnya biasanya petugas itu bakal kasih solusi dan arah.
seperti ini. Dia kasih solusi ya, you should report it at this police stations, and then dia bakal ngarahin nih kemana, 2 blocks from here. Oke, kita lanjut ke dialog 2 at the pharmacy. Hello, I don't feel well. I have a headache and fever. How long have you felt this way? Since this morning. Okay, I'll give you some medicine. Do you have any allergies? No, I don't. Take this twice a day. Nah, kalimat-kalimat ini biasanya muncul di apotek nih teman-teman. Yang pertama adalah kalian ngejelasin gejala kalian. Hello, I don't feel well. Ania, I don't feel well. Lalu kalian jelasin I have a headache and fever. Kalian jelasin gejalaannya. Lalu biasanya petugas itu bakal nanyain durasi sakitnya. How long have you felt this way? Berapa lama sudah sakitnya? Kalian bilang since this morning atau since 2 days ago. Lalu yang selanjutnya adalah mereka pasti nanyain alergi obat. Mungkin beberapa orang punya alergi obat ya teman-teman, jadi itu hal yang umum banget ditanyain. Kalian kalau punya, kalian bilang, kalau enggak kalian bilang aja no I don't. Nah, baru mereka kasih instruksi konsumsi obat, misalnya take this twice a day. Konsumsinya 2 kali sehari ya teman-teman. Nah, kalimat ini simple, tapi ini adalah tipe percakapan yang sangat real di dunia nyata ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke mini quiz teman-teman kita. Seperti biasa kita punya 4 soal di setiap videonya. The first one is what does embassy means? Apakah itu klinik, kedutaan, atau rumah sakit? Nah, yang kedua adalah how do you say saya kehilangan paspor saya? I lost my passport. What places do you recommend? Atau where I go? Ya. Selanjutnya adalah jika kamu demam, maka apa yang harus kamu katakan? My heart beat. I have a fever. I cold. Maaf ya teman-teman, ini saya salah penulisan. Saya menulisnya 2 kali. Lalu yang terakhir adalah which sentence asks for urgent help? Apakah itu where is the mall? I need help. Atau what time is it? Nih teman-teman. Nah, ini cuma review kecil ya, seperti biasa. Coba jawab dulu di comment section. Kalau misalnya kalian masih ingat, kalian bisa langsung aja jawab. Kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa ulang videonya dari awal. Oke, kita lanjut ke next slide aja nih teman-teman. Nah, kita udah sampai di summary. Kita udah belajar tentang emergency vocabulary di awal tadi. Lalu kita juga belajar asking for help, reporting lost items seperti wallet atau phone, lalu explaining symptoms at the pharmacy, atau explaining to the doctor about gejala kita sakit ya teman-teman. Oke, saya rasa ini rangkuman unit terakhir. Sekarang kalian sudah punya banyak bekal bahasa Inggris untuk situasi yang paling penting, yaitu keadaan darurat. Semoga dengan ini kalian bisa traveling dengan aman dan lebih siap. I think ini juga menjadi video terakhir saya dalam series English for Travel. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah gabung dan udah nonton selama 10 video yang sudah saya sediakan. Thank you so much and see you in the next series teman-teman. Bye bye.